Coronavirus merupakan virus jenis baru yang ditemukan pada manusia di Wuhan, China, Desember 2019. Menurut World Health Organization, virus baru tersebut bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Virus corona sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru. Suspek adalah di mana seseorang memiliki salah satu dari kriteria berikut. Terdapat 3 atau lebih gejala: demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, kelelahan, sakit kepala, nyeri tenggorokan, pilek. Sesak napas, anoreksia atau mual atau muntah, diare, penurunan kesadaran, riwayat perjalanan di wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan selama 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. ISPA berat, terdapat gejala akut anosmia atau hilangnya kemampuan indera penciuman, atau agesia atau hilangnya kemampuan indera perasa. Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif COVID-19. Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2, yaitu konfirmasi dengan gejala atau simptomatik dan kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian resiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Pada kasus probable atau konfirmasi yang bergejala atau simptomatik, untuk menemukan kontak erat periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah gejala timbul. Pada kasus konfirmasi yang tidak bergejala atau asimptomatik, untuk menemukan kontak erat periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum dan 14 hari setelah tanggal pengambilan spesimen kasus konfirmasi.
Pemerintah Indonesia mengantisipasi penyebaran COVID-19 melalui kontak langsung dengan mengeluarkan kebijakan untuk memutus penyebaran penyakit COVID-19 melalui kebijakan work from home, social atau physical distancing, kegiatan bekerja, sekolah, beribadah dilakukan secara mandiri di rumah. Begitu juga PSBB, PPKM. Virus corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama-sama mirip flu, virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi yang lebih parah dan gagal organ. Indonesia dengan penduduk terbesar keempat di dunia mempunyai resiko dalam jumlah besar dan penyebaran virus yang tinggi. Saat ini, diagnosis dini sangat berperan penting dalam pencegahan COVID-19 dan memungkinkan implementasi tindakan untuk membatasi penyebaran melalui identifikasi kasus, isolasi mandiri, dan pelacakan kontak dengan mengidentifikasi orang yang mungkin telah melakukan kontak dengan pasien yang terinfeksi. Ayo hindari kerumunan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, karena kita tidak tahu siapa orang yang membawa virus. Kita harus selalu menjaga jarak 2 meter setiap bertemu orang. Makan di tempat umum memiliki resiko tinggi untuk tertular virus. Semakin lama berbicara dengan orang lain, semakin beresiko untuk tertular virus. Makin banyak bertemu orang, makin berisiko tertular virus. Ada beberapa kegiatan yang dilarang pemerintah untuk dilakukan selama pandemi COVID-19. Di antaranya, kegiatan unjuk rasa dan pawai, kegiatan sosial budaya, acara keagamaan, dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, sarasehan, lokakarya, dan kegiatan lainnya. Konser musik, pekan karya, festival, pasar malam, dan resepsi keluarga. Kegiatan olahraga, kesenian, dan hiburan. Pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, berkerumun tanpa memperhatikan protokol kesehatan bisa dipidana. Pidana penjara 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Gunakan masker 2 lapis untuk menangkal COVID-19. Jangan memakai 2 masker bedah untuk proteksi ekstra. Masker sekali pakai tidak didesain untuk menutupi dengan ketat.
Jadi tidak ada gunanya menggunakan dua masker sekaligus. Pilih masker kain yang memiliki beberapa helai bahan pelapis. Kenakan masker bedah terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan masker kain. Masker kain harus bisa menekan bagian ujung masker sekali pakai, hingga celah yang ada bisa tertutupi. Pastikan Anda tetap bisa bernapas dengan lega. Jangan mendobel masker KN95 dengan masker lainnya, dan jangan dipakai berulang. Ingat selalu protokol pencegahan COVID-19, yaitu 5M. Menjauhi kerumunan, selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas. Saat ini, pemerintah juga memberlakukan kebijakan terbaru penanganan COVID-19, yaitu PPKM Mikro. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM diterapkan karena 2 kali pelaksanaan kebijakan PPKM sebelumnya belum juga efektif untuk menahan laju penambahan kasus COVID-19 di beberapa daerah. Syarat PPKM Mikro, minimal salah satu parameter berikut dialami oleh suatu daerah. Yang pertama, tingkat kematian lebih besar dari rata-rata nasional. Tingkat kesembuhan lebih kecil dari rata-rata nasional. Tingkat kasus aktif lebih besar dari rata-rata nasional. Tingkat ketersediaan ICU dan ruang isolasi kurang dari 70%.